Diceritakan bahwa sang ayah Resi Gautama melempar cupu manik Astagina dan terbang melayang sampai ke telaga, dan inilah cerita selengkapnya. Ayah mereka membuat kesepakatan kepada mereka bertiga agar mengejar cupu manik Astagina itu keluar dari rumah mereka. Siapa yang dapat mengambilnya maka dialah menjadi pemiliknya, dan dilemparkan cupu manik itu kemudian mereka mengejarnya. Sampailah di telaga, Guarsa dan Guarsi terlebih dahulu datang, kemudian mereka menceburkan diri ke telaga itu. Mereka pun berubah menjadi seperti monyet, atau kera. Tapi yang jelas, bukan sebuah ketidakadilan. Romo akan melemparkan cupu manik ini sejauhnya. Siapa yang bisa menemukan cupu ini, dialah yang berhak untuk memilikinya. Begitu mereka menjadi monyet, mereka tidak kenal satu sama lain, sehingga salah faham dengan rupa mereka yang baru. Mereka pun bertarung satu sama lain, kakak beradik, karena perubahan mereka. Dan pada akhirnya, pun Anjani menjadi seekor monyet. Setelah melihat telaga yang menyegarkan, ia mengusap-usapkan air ke mukanya. Pada akhirnya, ia menjadi seekor monyet, bangsa kera. Dan pada akhirnya, Guarsi pun kalah, dan keduanya ingin cupu manik Astagina itu. Pada awalnya mereka tidak mengakui akan perubahan keduanya menjadi monyet. Setelah keduanya tersadar, nampaklah keduanya sadar bahwa mereka adalah kakak beradik. Mereka teringat akan kakak mereka Anjani, yang mengejar cupu manik itu, ingin menyadarkan kakaknya tersebut, namun sudah terlambat. Kakaknya juga menjadi seekor kera, gara-gara mandi dari air telaga tersebut. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu seperti kera busuk. Benar Guarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Guarsa. Kita harus segera menemui Romo Begawan untuk melepaskan kutukan dari malapetaka yang memalukan ini. Ya, cepat kita kembali ke telaga. Kasihan kalau Yunda Anjani juga ikut mandi. Iya, ayo. Ya. Sang kakak merasa ketakutan melihat mereka berdua, karena kakaknya yang bernama Anjani melihat dua ekor kera, padahal mereka keduanya adalah kakak beradik, yang mana telah berubah menjadi monyet. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah bersama-sama. Mereka diminta oleh ayahnya melakukan tapa, ada yang tapa ngalong dan sebagainya, dan mereka diganti nama oleh sang ayah. Guarsa menjadi Sugriwa, Guarsi menjadi Subali dan Anjani tetap dengan namanya, yang sekarang.
Mereka melakukan itu berhari-hari dan bertahun-tahun, sampai dewa membangunkan mereka. Yunda Anjani, saya Guarsa, adikmu, dan ini Kakang Guarsi. Tidak, tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Ya, rupanya kita pun terkena kutuk, Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya, karena kami menyangka Cupu Manik itu tercebur ke dalam telaga, Yunda Dewi. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo? Bertapalah kalian di hutan Sunya Pringga. Guarsi, lakukan tapang along. Dan Guarsa dengan tapang ngidang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsiku beri nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Hamba juga, Romo. Dewata akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, pamit, Romo. Romo Resi. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah bersama-sama, mereka diminta oleh ayahnya, melakukan tapa, ada yang tapa ngalong dan sebagainya, dan mereka diganti nama oleh sang ayah, Guarsa menjadi Sugriwa, Guarsi menjadi Subali dan Anjani tetap dengan namanya, yang sekarang. Mereka melakukan itu berhari-hari dan bertahun-tahun, sampai dewa membangunkan mereka. Mungkin engkau telah murka kepadaku, karena aku telah menjatuhkan kutuk palsu kepada istriku Indrani. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka, Dewa. Jagat Dewa Batara.